Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Surya Hartayanti dengan NIM 1911011018, nomor absen 12 dari kelas A Pagi dan Pasar, jurusan Pendidikan Agama Hindu semester 5. Baik, pada video kali ini di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Panchayatnya dengan metode ceramah. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik, sebelumnya di sini sebelum pembelajaran mulai, Ibu akan mengaturkan pandangan umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, di sini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu di sini akan memberikan kalian doa sebelum belajar. Doa mulai. Om Saraswati Namastutyam Waradeka Marupini Vidyam Brahmam Karichyami Siddhir Bhavatu Sada. Om Santi Santi Santi. Om. Selanjutnya, seperti biasa di sini Ibu akan mulai mengabsensi kalian. Yang pertama, Putri Adirya, hadir Bu. Yang kedua, Dia Risita, hadir Bu. Baik, karena absensi sudah semua hadir di sini, Ibu akan melanjutkan ke pokok pembahasan materi pada pagi hari ini mengenai Panchayatnya. Baik, sebelumnya di sini sebelum Ibu melanjutkan materi di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai materi Panchayatnya. Sebelumnya, sebelum melanjut materi, kalian tentunya sudah pernah mendapatkan materi Panchayatnya ini dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Nanti, jika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu Panchayatnya ini tidak pernah lepas dari kehidupan kalian. Sebelum beranjak ke materi, Ibu di sini ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran Panchayatnya. Yang pertama, tujuan pertama di mana siswa mampu untuk memahami pengertian dari Panchayatnya. Yang kedua, siswa mampu untuk memahami bagian-bagian dari Panchayatnya. Dan yang ketiga, di sini siswa mampu untuk memahami contoh pelaksanaan dari Panchayatnya, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun pada hari-hari tertentu. Pada subbab pertama, di sini kita akan membahas mengenai pengertian Panchayatnya. Di sini, Ibu akan sedikit bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat apa itu Panchayatnya? Masih Bu? Ya, coba Adelia, apa itu pengertian Panchayatnya? Panchayatnya, kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yatnya artinya korban suci dan tulus ikhlas tanpa pamrih. Ya, betul. Dan panca artinya 5, yaitu jadi intinya Panchayatnya itu 5 korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi, pengertian dari Panchayatnya yaitu Panchayatnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata yats. Yats di sini memiliki pengertian memuja. Setelah dia menjadi kata yats, dia berubah menjadi kata yat yang berarti korban suci. Jadi, Panchayatnya juga berasal dari dua kata yaitu panca dan yatnya. Panca sendiri yang berarti 5 dan yatnya sendiri yang berarti korban suci. Jadi Panchayatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, para maharsi, para mahabuta, dan lain sebagainya. Nanti jika kalian sudah besar, tentunya kalian sendiri pasti pernah akan melaksanakan sebuah yatnya. Karena pada dasarnya Panchayatnya ini sendiri didasarkan oleh
konsep trirena. Apakah kalian masih ingat apa itu trirena? Masih. Apa? Tri artinya 3, rena artinya hutang. Jadi trirena itu 3 hutang yang harus dibayar. Sedangkan cara membayar trirena itu adalah dengan cara beryatnya. Beryatnya didasarkan dengan hati yang tulus ikhlas. Tanpa tulus ikhlas maka persembahan yang kalian lakukan nantinya itu akan sia-sia. Persembahan yang tidak ada maknanya berarti persembahan itu sia-sia. Karena pada dasarnya yatnya tidak dipandang dari segi kegiatan upacara agama. Yatnya yang dari segi sederhana sudah sering kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Seperti menyapu, merawat tempat suci itu sudah termasuk kegiatan beryatnya. Yatnya sendiri pasti dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas dan rasa yang bersyukur. Tanpa rasa bersyukur dan tulus ikhlas, yatnya itu pasti sia-sia. Kalian jika nanti melaksanakan suatu yatnya tanpa kalian didasari dengan hati yang tulus ikhlas, maka yatnya Anda tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi yatnya selalu didasari dengan hati yang tulus ikhlas, didasari dengan rasa yang bersyukur. Sehingga pada konsep pancayatnya yang berdasarkan dengan trirena dan juga tentu pancayatnya itu sendiri memiliki kualitas yatnya. Salah satu kualitas dari yatnya itu adalah lascarya. Kata lascarya itu berarti terus ikhlas. Lascarya sendiri itu adalah konsep dari pancayatnya itu sendiri. Dari pengertian pancayatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas. Jadi nanti kalian pasti pernah melaksanakan yatnya. Jika kalian beryatnya, janganlah beryatnya setengah-setengah. Karena jika setengah-setengah, maka yatnya kalian itu sia-sia, tidak ada maknanya, tidak akan berjalan dengan lancar. Pancayatnya sendiri itu selalu didasari dengan rasa yang tulus ikhlas, rasa bersyukur. Karena kalau tidak tulus ikhlas maka semua juga sia-sia. Pancayatnya ini sendiri juga berdasarkan konsep trirena, berdasarkan kualitas yatnya. Pancayatnya ada 2 jenis, nitya yatnya dan naimitika yatnya. Nitya yatnya sendiri berarti yatnya yang dilakukan sehari-hari. Sedangkan yatnya dengan naimitika yatnya berarti yatnya itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Jadi pancayatnya itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan umat beragama tentunya di Bali. Pancayatnya tidak akan terlepas dari kehidupan kalian nantinya. Karena pada dasarnya apapun yang kalian lakukan itu tentu berdasar pada yatnya. Yatnya sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan kita beryatnya kita pasti mempunyai rasa yang senang, mempunyai rasa bersyukur jika kalian nanti sudah bisa melaksanakan suatu kegiatan yatnya. Kegiatan yatnya tidak pernah didukung dari tingginya kualitas yatnya, rendahnya kualitas yatnya. Yatnya sendiri sebetulnya ya sudah mempunyai kualitasnya masing-masing. Jadi jangan pernah berkecil hati jika tidak bisa beryatnya dengan rasa yang tinggi, dengan kualitas harga yang tinggi. Yatnya yang rendah belum tentu tidak diterima oleh Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah meminta apa-apa kepada umatnya. Umatnya lah yang mempersembahkan semua demi keselamatan kita semua selama kita hidup di dunia ini. Jadi pancayatnya itu tidak pernah akan lepas dari kehidupan kalian. Dimanapun kalian berada nanti, yatnya ini selalu ada di kehidupan kalian. Tentu yatnya sendiri sangat banyak jenisnya, baik itu yatnya dari upacara, yatnya dari kehidupan kalian sehari-hari. Merawat orang tua pun kalian termasuk dengan beryatnya. Entah itu merawat orang tua kalian nantinya semasih hidup dan nantinya meninggal, itu juga termasuk dengan yatnya. Jadi yatnya itu penting untuk diri kalian. Untuk semua yatnya itu penting. Jika kalian sudah berani beryatnya, maka tulus ikhlaslah kalian beryatnya. Jangan beryatnya setengah-setengah. Beryatnya setengah tidak akan menghasilkan yang baik. Tentu yatnya kalian itu tidak ada hasilnya.
karena beryatnya setengah sudah tidak akan berjalan lancar, karena dalam diri kalian sudah terpampang nyata bahwa kalian melaksanakan yatnya itu setengah-setengah, tidak dengan rasa tulus ikhlas, tidak sesuai dengan definisi atau pengertian pancayatnya itu sendiri. Jadi pancayatnya di sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian yatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas, yang didasari dengan rasa hati yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Baik, sekian pembahasan atau pengertian pancayatnya di sini. Apakah kalian ada yang bertanya sebelum Ibu lanjut ke materi yang kedua? Tidak, Bu. Jika tidak, kita lanjut ke materi yang kedua. Baik, pada pembahasan yang kedua di sini, pada yang subbab yang kedua di sini, Ibu akan menyampaikan yaitu bagian-bagian dari pancayatnya. Apakah kalian masih ingat di sini dengan bagian-bagian dari pancayatnya ini? Masih, Bu. Coba ada ya. Yang pertama dewayatnya, yang kedua resiyatnya, yang ketiga fitriyatnya, yang keempat manusayatnya, yang kelima putayatnya. Ini adalah bagian-bagian dari pancayatnya. Sekarang coba ya, bisa diulangi bagian-bagian dari pancayatnya itu apa? Dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Ya. Jadi kalian semua masih ingat mengenai bagian-bagian dari pancayatnya itu sendiri. Nah, sekarang di sini Ibu mau tanya sama kalian, dewayatnya itu apa? Kalian masih ingat apa dewayatnya itu? Contoh pelaksanaan dewayatnya ya, Bu. Nah, pengertian dari dewayatnya itu apa? Apa kalian masih ingat? Tidak ingat, Bu. Mau jelaskan? Ya. Jadi, pengertian dari dewayatnya adalah persembahan yang ditujukan ke hadapan Tuhan atau hidasan yang biasa atau juga kepada para dewa. Sedangkan resiyatnya itu adalah persembahan yang dilakukan atau ditujukan ke hadapan para maharesi. Yang ketiga, fitrayatnya adalah persembahan yang ditujukan kepada para leluhur. Yang keempat yaitu manusayatnya adalah persembahan yang dihaturkan ke hadapan para manusia. Sedangkan putayatnya adalah persembahan yang dilakukan kepada para mahabuta. Jadi semuanya ini berkaitan dalam kehidupan kalian nanti. Dewayatnya itu ada yang bersifat sehari-hari, ada juga yang bersifat pada hari-hari tertentu. Jadi bagian-bagian dari pancayatnya itu adalah dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Dewayatnya sendiri mempunyai contoh yatnya dia sendiri. Nanti kita bahas di sebab yang ketiga, contoh pelaksanaan dari dewayatnya itu. Resiyatnya juga sama, mempunyai yatnya yang sehari-hari dan juga yatnya pada hari-hari tertentu. Fitrayatnya juga semua sama. Fitra, manusia, dan buta itu semua memiliki yatnya pada hari-hari tertentu dan juga pada kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya ini tidak pernah lepas mestinya dari kehidupan kalian. Saat kalian menjalaninya, pasti kalian berlandaskan dari bagian-bagian pancayatnya. Entah itu nanti kalian melaksanakan suatu kegiatan upacara yang berdasarkan dewayatnya, ataupun resiyatnya, ataupun fitrayatnya, ataupun manusayatnya, ataupun butayatnya. Semua ini selalu ada pada kehidupan kalian. Karena pada dasarnya hidup tidak pernah lepas dari kata yatnya. Yatnya sendiri itu dilandasi oleh bagian-bagian ini. Karena semua orang pasti akan melakukan suatu kegiatan upacara yatnya berdasarkan kelima bagian dari pancayatnya ini. Yatnya sendiri selalu hidup di kehidupan kalian. Dewayatnya persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kalian untuk disembah, tapi kalian sendirilah yang punya rasa untuk menyembah Tuhan, untuk mengaturkan sesajen kepada Tuhan agar kalian diberi
keselamatan. Juga kepada para resiatnya. Resiatnya itu adalah para maharesi. Para maharesi ini bisa dikategorikan ke surya, kepada pemangku ataupun guru. Guru yang di sini yang dimaksud adalah guru yang memberikan kalian ilmu pengetahuan dan juga yang memberikan kalian bimbingan keseharian. Jadi itulah resiatnya. Jika fitrayatnya ini adalah leluhur kalian atau nenek moyang kalian sendiri. Jadi fitrayatnya ini, hutang fitrayatnya ini disebut dengan hutang fitrarena. Jadi fitrayatnya ini sudah nanti kalian bisa bayar melalui atau kalian lunasi hutang fitrarena dengan cara fitrayatnya dengan upacara apa fitrayatnya. Upacara apa yang dimaksud fitrayatnya? Upacara pengabdian itu termasuk ke dalam fitrayatnya. Merawat orang tua pun juga sama, termasuk kepada fitrayatnya. Sedangkan manusianya itu adalah persembahan yang dilakukan kepada para manusia. Mengapa manusia perlu dipersembahkan atau kenapa manusia masuk ke dalam kategori bagian-bagian pancayatna? Karena tentunya manusianya itu sendiri dengan manusia dengan manusia. Manusia juga perlu perlindungan. Banyak perlindungan, banyak juga harus dilunasi hutang manusianya ini dengan cara melaksanakan upacara potong gigi. Dengan kalian sudah melaksanakan upacara potong gigi ini, maka sebenarnya hutang dari orang tua kalian itu sudah lunas. Kalian tinggal sekarang memasuki masa brahmacari, kemudian setelah brahmacari kalian pasti semua akan memasuki masa grahasrama, di mana grahasrama itu adalah masa untuk berumah tangga. Makanya dengan masa berumah tangga maka kalian akan melaksanakan baktiannya dengan manusianya. Karena manusianya itu ada dua, yaitu upacara potong gigi atau mempantes dan juga upacara penguluhan. Penguluhan inilah yang kalian nantinya disebut dengan masa grahasrama. Dan yang terakhir itu adalah budayanya. Budayanya itu adalah persembahan yang kalian lakukan kepada para mahabuta. Mengapa para mahabuta itu perlu diberikan sesajen? Untuk apa dia diberikan sesajen para buta itu? Agar para buta kala itu pada konsep pancayatnya atau budayanya ini tidak mengganggu kehidupan kalian. Makanya budayanya itu perlu diberikan sesajen berupa sebutan atau lain sebagainya, agar para buta kala ini tidak mengganggu kehidupan kalian. Jika kalian sudah melaksanakan itu, maka dia tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Kalian juga bisa hidup dengan baik. Baik, di sini pada subbab pembahasan ketiga mengenai materi contoh pelaksanaan dari pancayatna pada kehidupan sehari-hari maupun pada hari-hari tertentu. Sebelumnya, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebelumnya, tadi Ibu sudah sempat singgung bahwa pelaksanaan dari pancayatna itu ada dua jenis, yaitu nitya yatna dan naimittika yatna. Nitya yatna sendiri itu adalah yatna yang sehari-hari, sedangkan naimittika yatna itu adalah yatna pada hari-hari tertentu. Di sini Ibu akan menjelaskan atau memaparkan materi sedikit mengenai dewa yatna. Contoh pelaksanaan dewa yatna yang kalian ketahui pada kehidupan sehari-hari itu contohnya apa yang sudah kalian lakukan? Kalau yang dewa yatna trisambil, Ya, mengaturkan saiban, disambung. Ini termasuk dewa yatna apa? Nitya atau naimittika? Nitya. Kalau dewa yatna pada hari sehari-hari dia sudah melaksanakan apa? Dewa yatna. Dia sudah melaksanakan apa? Dalam
Luna. Kalau Piobana itu termasuk kepada Naitika karena itu hari-hari tertentu. Kalau dia sudah pernah membantan pada Pembantan Canang, Purnamo, Tilam, sudahkah dia pernah? Itu juga termasuk dewa yatnya sehari-hari Pembantan Canang atau yatnya sehari-hari. Nah, sekarang di sini dewa yatnya pada Naitika. Dewa yatnya pada Naitika itu banyak yang dapat kalian jumpai sehari-hari. Apa salah satunya contoh dari pelaksanaan pancayatna dewa yatna pada hari-hari tertentu atau Naitika yatna? Ini disebut dengan nitya yatna. Siapa yang masih ingat contoh pelaksanaan dewa yatna pada hari-hari tertentu? Lakukan piramal ya saat kalian Ini ya rangkaian dari contoh pelaksanaan pancayatna pada bagian pancayatna yang pertama itu adalah dewa yatna. Dewa yatna sehari-hari atau yang disebut dengan nitya yatna itu adalah kalian melaksanakan puja trisandyo, melaksanakan membantan canang. Setiap kalian melaksanakan yatna, pasti kalian tentunya ada tujuan. Apa tujuan kalian untuk beryatna? Kemanapun dan dimanapun nantinya kalian tujukan yatna itu, entah ke dewa yatna, semua sudah pulang porsinya masing-masing. Makna dari yatna itu tentu dengan rasa yang tulus ikhlas. Dari kata kualitas yatna dengan kata lestari. Nah, yatna itu semua yatna didasari dari hati yang tulus ikhlas dengan rasa yang penuh bersyukur. Itulah dari yatna. Nah, sekarang bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Resi yatna. Apa contoh pelaksanaan resi yatna pada kehidupan sehari-hari atau nitya yatna? Untuk pelaksanaan resi yatna ini pada kehidupan sehari-hari itu contohnya kalian punya. Kata punya itu pasti kalian terlintas itu adalah uang. Tidak, karena punya itu bukan kalian bentuk dengan saja. Bisa kalian punya berupa buah-buahan, jajan kepada para suri atau para pemangku maharesi. Karena sejatinya punya itu bukan dalam bentuk uang, tetapi harta benda pun kalian persembahkan atau kalian berikan kepada para maharesi, itu juga kalian sudah namanya mengaturkan punya atau memberikan punya kepada dia. Apa kalian ada yang tahu? Apa contoh Naitika? Itu ada dalam resi yatna, ada upacara yatna Naitika dengan nama upacara madiksa. Jadi upacara madiksa itu lain katanya ada upacara madwijati. Upacara madiksa atau upacara madwijati ini adalah untuk para sumbi, karena upacara madiksa ini disebut juga dengan upacara sedaraga. Sedaraga ini untuk para sumbi. Untuk sebelum menjadi sumbi, maka prosesnya ada tahapan untuk menjadi sumbi itu banyak. Dari sedaraga, upacara madwijatinya, upacara pulang linus ya. Setelah dia sudah sah menjadi sumbi, maka ada yang namanya upacara pulang. Sedangkan upacara madwijati ini untuk sumbi itu ada upacara lahir 2 kali. Pertama, beliau lahir dari rahim seorang ibu. Yang kedua itu beliau lahir dari seorang guru nabi. Itulah yang namanya madwijati untuk para sumbi. Sedangkan upacara ekajati itu adalah upacara penyucian bagi para pembantu, di mana upacara ekajati ini adalah upacara lahir sekali, lahir dari rahim ibu kandung.
Kalau dia sulili itu adalah lahir 2 kali, makanya disebut dengan dwi jati. Dwi itu yang berarti 2 dan eko itu yang berarti 1. Inilah rangkaiannya untuk pelaksanaannya dari sini. Sedangkan yang ketiga itu apa? Fitrayatnya. Fitrayatnya pada nityayatnya. Itu contohnya apa anak-anak? Nityayatnya dalam fitrayatnya. Nityayatnya adalah sehari-hari. Apa contoh yang kalian ketahui dari nityayatnya pada fitrayatnya? Tidak melawan orang tua. Kalau orang tua sakit maka anak-anaknya merawat. Itu termasuk nityayatnya karena itu sehari-hari kalian lakukan di kehidupan kalian. Merawat orang tua, membantu orang tua juga sama. Membantu orang tua itu contohnya seperti apa? Menyapu, menyapu piring, memasak, itu termasuk ke nityayatnya pada fitrayatnya. Sedangkan jika naimitika, apa upacara naimitikayatnya untuk fitrayatnya? Upacara ngaben. Upacara ngaben ini termasuk naimitikayatnya pada fitrayatnya. Upacara ngaben ini adalah upacara, disinilah saatnya kalian bisa melunasi utang kalian kepada orang tua. Saat orang tua meninggal, kalian bisa melaksanakan suatu yatna dengan cara upacara ngaben. Setelah upacara ngaben itu ada nyekah. Nyekah ini adalah upacara setelah melaksanakan upacara ngaben yang disebut dengan mengikut atau meliniang di orang tiga. Itulah yang disebut dengan upacara nyekah. Inilah rangkaian pelaksanaan atau contoh pelaksanaan fitrayatnya dari nityayatnya maupun naimitikayatnya pada fitrayatnya. Pada manusia nityayatnya itu apa? Pada manusia nityanya apa? Membantu orang tua, membantu orang lain, sesama manusia. Membantu sesama manusia. Jika sudah semua berhubungan dengan manusia, maka dia termasuk ke manusia yatnya. Karena manusia yatnya itu adalah persembahan yang dilakukan kepada sesama manusia. Membantu sesama manusia, saling menghormati, menghargai, itu semua termasuk ke dalam manusia pada nityayatnya. Naimitikayatnya pada manusia yatnya ini sangat banyak. Apa contoh upacara naimitika pada manusia yatnya? Melakukan upacara kotaniki. Di sini adanya upacara mapanis. Upacara megedang-gedang. Upacara megedang-gedang ini di mana seorang ibu hamil yang sudah memasuki usia kandungan 7 bulan, maka dia tentu akan melaksanakan upacara megedang-gedang. Sedangkan upacara mekandes ini sendiri pengertiannya itu untuk apa? Menetralisir satripu yang ada dalam diri kalian. Makanya upacara mepanas ini harus kalian laksanakan untuk menurunkan ego kalian yang ada dalam diri kalian, untuk meminimalisir atau menetralisir satripu kalian yang ada dalam diri kalian. Makanya setiap manusia tentu harus melaksanakan upacara mepanas ini. Jika kalian semasa hidup kalian tidak bisa melakukan upacara mepanas, maka tentu kalian saat kalian meninggal, kalian pasti akan melaksanakan potong gigi saat kalian prosesi nyiramin lain. Di sanalah gigi kalian akan disangin atau di sedikitnya dihilangkan gigi taring kalian. Itulah upacara mepanas yang sesungguhnya. Makanya kalian harus melaksanakan upacara mepanas. Jika kalian melaksanakan upacara mepanas tidak bisa kalian melaksanakan di rumah, kalian tentu bisa dengan sekarang banyak istilah potong gigi masak, salin masak.
maka tentunya kalian bisa ngirim dengan cara itu. Sedangkan upacara pernikahan atau pernikahan ini juga kalian perlu laksanakan. Semua orang pasti akan menikah. Karena pada dasarnya upacara perwiwahan ini adalah upacara untuk menuju ke jenjang yang disebut Grahasta Asrama yang ada pada pembagian catur asrama itu sendiri. Grahasta Asrama adalah upacara masa untuk berumah tangga. Masa untuk berumah tangga itulah masuk ke dalam kategori upacara pernikahan atau pernikahan. Sedangkan upacara 6 bulan, pasti kalian semua merasakan upacara 6 bulan ini. Sebelum kalian melaksanakan upacara 6 bulan, ada rentetannya. Yang pertama itu adalah upacara 1 bulan 7 hari atau yang disebut dengan bulan pitung dini. Sedangkan setelah itu ada upacara yang butuh yang disebut dengan 3 bulan. Dan yang terakhir ini adalah upacara 6 bulan bagi seorang bayi. Untuk upacara 6 bulan ini adalah upacara turun ke tanah. Berarti si bayi itu adalah sudah pertama kali yang menginjakkan kakinya ke ibu pertiwi. Itu adalah pertama, itu adalah upacara 6 bulan. Sedangkan modal itu sudah jadi, jika ibu hamil memasuki usia kandungan 7 bulan, maka dia tentu akan melaksanakan upacara yang dinamakan upacara mengudara. Paham kalian? Paham. Di sini adalah contoh pelaksanaan dari Pancayatna yang terakhir. Itu apa? Buto Yatna. Buto Yatna. Apa yang kalian dapat ketahui atau memberikan contoh dari pelaksanaan Buto Yatna yang termasuk ini? Mengaturkan sedahan, banten atau mengaturkan sedahan. Mengaturkan banten saiban. Ini juga termasuk ke buto. Tentu kalian setiap hari pasti mengaturkan segahan yang kalian haturkan atau kalian tujukan kepada para buto agar kalian tidak diganggu. Maka kalian cukup memberi dia berupa segahan. Segahan ini termasuk kesesajian berupa segahan apapun itu, entah itu segahan putih kuning, pancawarna, dan juga diisi dengan ketabu. Itulah untuk buto, para buto. Sedangkan saiban ini adalah banten yang selesai apa? selesai masak. Ya. Kalian mengaturkan saiban itu adalah selesai memasak. Itu yang dinamakan untuk mengaturkan banten saiban. Sedangkan naimitika dari Buto Yatna. Apa? Naimitika dari Buto Yatna. Menggara ogoh-ogoh. Penggara ogoh-ogoh itu termasuk ke upacara Buto Yatna. Tapi upacaranya di sini disebut dengan Taur Agung Susano. Taur Agung Susano. Upacara Mecaru. Inilah Naimitika Yatna sedikit tidaknya dari upacara Buto Yatna itu. Upacara Taur Agung Susano selalu kalian lakukan pada hari apa? Sebelum Nyepi yang disebut tepatnya pada hari pengerupukan. Itulah yang dinamakan Taur Agung Susano. Kalian mengarah ogoh-ogoh untuk apa? Untuk menyongsong buto kalian.
Apa itu nyomnya? Nyomnya itu sama artinya untuk membersihkan Butakana dari dunia ini, dari kehidupan ini. Itulah yang namanya Taur Agung Kesanga. Makanya Taur Agung Kesanga ini perlu juga kalian lakukan pada saat hari raya Nyepi. Sedangkan upacara mencaru itu banyak jenisnya, dari upacara mencaru Lesigana, upacara mencaru Pancasato itu juga termasuk upacara mencaru. Tujuan dari upacara mencaru ini tentu untuk membersihkan pekarangan rumah dari apa? Dari bau-bau yang menyengat. Itulah makanya perlu upacara mencaru. Agar rumah kalian itu bersih, perlu upacara. Jika kalian ingin melakukan upacara mencaru di pengrajin kalian, itu tentu nama acaranya itu disebut upacara mencaru Lesigana. Kalau dia di rumah atau pekarangan rumah, itu kalian biasanya disebut dengan mencaru asu, jempong asu. Itulah untuk semua itu upacara mencaru semua itu yang kalian lakukan tentu untuk membersihkan apa? Hal-hal yang berbau negatif yang ada di rumah kalian masing-masing. Baik, sekian subbab materi yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini dari ketiga subbab materi ini. Apakah kalian ada pertanyaan? Saya ingin bertanya Bu ya, Adelia, mengapa melaksanakan suatu yatna harus didasari dengan hati yang tulus ikhlas? Seperti penjelasan kita tadi, Ibu tadi, kenapa beryatna harus didasari dengan hati yang tulus ikhlas? Tentu suatu yatna itu semua harus didasari dengan hati yang tulus ikhlas, dengan rasa yang bersyukur, dengan konsep dasar dari Trino dan juga ada kualitas yatna dengan kata lascarya. Lascarya di sini yang berarti tulus ikhlas. Kita ambil satu kualitas yatna, itu adalah lascarya yang berarti tulus ikhlas tanpa kalian mengharapkan imbalan atau disebut dengan tanpa pamrih. Itulah lascarya. Maka dari itu, mengapa bayarnya itu perlu didasari dengan hati yang tulus ikhlas? Agar yatna yang kalian persembahkan itu baik kepada dewa yatna, resi yatna, putra yatna, manusia dan buta yatna itu tidak sia-sia, tidak terbuang sia-sia begitu. Makanya pancat yatna itu selalu didasari dengan rasa yang tulus ikhlas. Jika kalian beryatna sudah dengan rasa tulus ikhlas, berarti kalian sudah merasakan rasa bersyukur dalam diri kalian. Tentu kalian semua pasti akan merasa senang karena sudah melaksanakan yatna itu dengan tulus ikhlas. Dengan demikian, persembahan yang kalian haturkan dengan rasa yang tulus ikhlas berarti persembahan kalian itu ada maknanya. Tidak sia-sia kalian melaksanakan yatna. Tapi sebaliknya, jika nanti kalian beryatna dengan hati yang tidak sungguh-sungguh, dengan hati yang tidak tulus ikhlas, atau orang Bali itu bilang meyatna kenah dengan penuh, itu tidak akan ternilai dalam diri kalian nanti. Tidak akan sempurna yatna itu berjalan. Dengan demikian, maka yatna itu penting dengan rasa yang tulus ikhlas. Dengan kalian sudah bertulus ikhlas beryatna dengan rasa bersyukur, berarti yatna kalian akan tidak sia-sia. Semua ada makna, tidak ada yatna yang sia-sia jika kalian sudah mengaturkan atau mempersembahkan suatu yatna itu dengan rasa yang tulus ikhlas. Nah, sampai di sana apakah ada yang mengerti dari tanggapan Ibu mengenai pertanyaan dari kamu? Sudah bisa dipahami. Apa ada lagi yang bertanya selain Adelia? Bu, ya, dia bertanya apa? Apa hubungan merawat orang tua dengan panca yatna? Tentu, hubungan merawat orang tua itu termasuk ke dalam apa? Putra yatna. Tentu merawat orang tua itu hanya hubungannya, karena merawat orang tua itu termasuk ke dalam yatna sehari-hari yang disebut dengan nitya yatna.
merawat orang tua itu termasuk ke dalam bagian panjangnya. Yang ketiga yaitu fitrah yatnya. Maka pada dari itu dengan demikian fitrah yatnya itu termasuk ke dalam fitrah yatnya yang contoh pelaksanaannya itu adalah pertama itu merawat orang tua. Nah, dengan demikian pancayatnya dan fitrayatnya itu sangat berkaitan. Dengan fitrayatnya itu adalah hutang kepada leluhur, dan juga yang kalian lakukan sehari-hari itu adalah membayar hutang dengan cara merawat orang tua. Itulah cara sederhana yang termasuk adalah fitrayatnya dengan cara kalian merawat orang tua. Dengan demikian fitrayatnya itu juga termasuk kepada contoh merawat orang tua. Maka demikian merawat orang tua itu sangat penting dalam kehidupan kalian. Orang tua sakit, kalianlah yang merawatnya. Seperti itu. Membantu orang tua juga masuk fitrayatnya. Merawat orang tua sangat penting dalam kehidupan kalian. Apakah dia sudah paham dengan tanggapan itu? Ya, Bu. Ada lagi yang bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian semua nantinya kalian bisa terapkan pada kehidupan kalian masing-masing. Berikut adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Pertama, kelebihan dari metode ceramah. Yang pertama, metode ceramah merupakan metode yang murah dan yang mudah dilakukan atau tidak begitu banyak memerlukan peralatan, hanya mengandalkan suara guru. Kelebihan metode ceramah yang kedua adalah metode ceramah dapat menyajikan materi secara merangkum. Yang ketiga, melalui metode ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Dengan demikian, kelas sepenuhnya adalah tanggung jawab guru ketika guru memberikan suatu materi pembelajaran di kelas. Adapun kekurangan dari metode ceramah, yang pertama, materi yang dikuasai oleh siswa terbatas karena terbatas pada apa yang dikuasai atau disampaikan oleh guru kepada siswa. Yang kedua, ceramah yang tidak disertai peragaan atau variasi menimbulkan rasa kebosanan pada siswa. Yang ketiga, jika guru kurang memiliki kemampuan bertutur kata yang baik, maka ceramah akan dianggap sebagai metode yang membosankan. Kekurangan metode ceramah yang terakhir adalah melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah siswa itu sudah paham atau sudah mengerti dengan apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Adapun upaya penanggulangan metode ceramah agar menjadi lebih efektif, yang pertama, selingilah metode ceramah dengan metode yang lain untuk menghilangkan rasa bosan pada siswa. Yang kedua, susunlah metode ceramah itu dengan cara yang sistematis. Yang ketiga, dalam menerangkan pelajaran hendaknya digunakan kata-kata yang sederhana dan jelas yang mampu dimengerti oleh siswa. Yang keempat, memberikan penjelasan yang jelas terhadap peserta didik dengan memberikan contoh-contoh atau menggunakan alat peraga. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan dengan metode ceramah. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.